Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan dapat pahala sunnah, yang menjawab dapat pahala wajib. Yang kesemuanya itu dengan yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam dengan lillahi ta'ala ridha, maka dosa digugurkan oleh Allah Ta'ala setahun. Alhamdulillah. Datang bersalaman, jangan di luar assalamualaikum, jangan di dalam waalaikumsalam. Sama-sama tujuan dari lillahi ta'ala, diampuni dosa setahun. Kemudian disambah lagi bersalaman. Ya, alhamdulillah kalau sudah kalah bersalaman. Semalam bersalamannya macam-macam. Ada yang di Intuh, anong ini yang bersalamannya. Ada yang di Papua bisipak bersalamannya. Sepatu pada sepatu ya lah. Ada juga nang model potongan. Oh ya lah. Nang model bubuhan nang sarba kuning ya. Buan apa biksu ya lah. Kawa sudah. Bersalaman itu sunnah. Nah, bersalaman. Ketika tangan kanan sama tangan kanan ini bersampuk tadi, mata pada mata bercecangangan, keluar lisannya Allahumma shalli ala Muhammad, belum ini terlepas dari keduanya, dosa setahun diampuni oleh Allah. Makanya bila tuntung sembahyang Isya biasanya apa yang dilantunkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung berdiri, Allahumma shalli 'ala Muhammad, salaman. Itu digugurkan dosa-dosa kecil oleh Allah selama setahun. Jadi jalan Allah Ta'ala hendak menghilangkan dosa bagi umat Nabi Muhammad itu setuyuk. Kesemuanya itu berkat Rasulullah. Kali lagi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ciri khas kekanak-kanaknya SD belum lulus. Ya kalah alay model kayak apa ngaranna unggah-unggah ya kalah menang tuha kayak itu juga. Nah itu menyasar kekanakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala qul bi fadlillah wa bi ni'matihi fa bidzalika yafrahu. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah saat ini kita bersama-sama diberi panjang umur, disehatkan badan oleh Allah, berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha, amin. Allah Ta'ala ridha kepada kita, diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat wal afiat, kemudian dikabulkan segala hajat dan keinginan. Ngajar orang kampung pian sini lain kampung bang lah, lain kampung di sini desa. Ujar orang kampung awak sehat, umur panjang, awak sehat, biar banyak haba duit ke papa teman. Ya lah kira-kira panjang umur, sehat, janganlah banyak berduit. Nah, alhamdulillah. Ujar Guru Sopian, pulanglah Guru Sopian yang ditatahan itu. Contoh ngeh. Ya nih Guru Sopian tuha lah. Banyak maras, janganlah. Nah, banyak baras, awak waras. Maaf lebih binian lah, yang di bawah karas. Nah, ya alhamdulillah tuh yang lah. Tahu man wah pian ini gimana tahunya ikam kenapa aja ya kala alhamdulillah ya kala hari ini Allah telah takdirkan kita pada kesempatan hari ini bersama-sama kumpul di maulidnya Nabi, amin. Alhamdulillah, karena perkumpulan maulidnya Nabi ini
kada lain adalah di situ turunnya rahmat Allah taala. Al jamaah tanzilur rahmah. Pada ketika orang berkumpul bersama-sama dengan satu tujuan niat lillahi taala, turun rahmat Allah taala. Sekurang-kurangnya rahmat yang Allah taala turunkan kubungkusan nasi nang di hadapan pian tuh. Sekurang-kurangnya rahmat nih tuh. Dan makanan itu nang pian ada di hadapan pian tuh dimakan masuk ke dalam perut. Ujar Imam As-Suyuti, bila dimakan inya kada akan keluar, mun kada membuat mairingi, mun kada menghabiskan segala nak kada baik dalam parut dosa. Itu salah satunya. Lalu peringatan maulid ini gesan apa garang peringatan maulid ini? Kada lain peringatan maulid ini sebagai bentuk kesyukuran kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah dijadikan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Kesyukuran, syukur. Allah menyuruh tiap-tiap diberi anugerah, tiap-tiap diberi kenikmatan oleh Allah. Fabidzalika yafrahu, maka kesemua itu sambut dengan kegembiraan. Qul bi fadlillah wa bi ni'matihi fabidzalika yafrahu. Katakanlah wahai Muhammad akan umatmu, apabila diberi anugerah oleh Allah, apabila diberi kenikmatan oleh Allah taala, fabidzalika yafrahu, maka yang semuanya itu sambut dengan kegembiraan. Lalu kegembiraan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, yang paling besar, yang paling ganal yang terjadi kepada kita dibalas oleh, ditafsirkan oleh surah Al-Anbiya. Ujar Allah taala, kata Allah taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utus Nabi Muhammad itu ke muka bumi ini, ujar Allah telah melainkan sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 itu nah. Kenapa ujar Imam Ghazali kada rahmatan lil mukminin tapi rahmatan lil alamin? Karena rahmatan lil alamin itu ke semuanya. Dahulu tuh sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang yang membangkang dengan ajaran agama yang diridai oleh Allah, misalnya umat Nabi Nuh membangkang, diazab langsung. Umat Nabi Lut begitu membangkang, diazab langsung. Nabi Ibrahim pembangkangnya Namrud langsung diazab. Ketika Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pembangkangnya kada diazab melainkan di akhirat. Di antaranya siapa pembangkang Rasulullah? Mungkin di sini pian kada kenal seberatan kenal siapa? Abu Lahab. Mana pian dunia? Tabbat yada Abi Lahab. Karena rahmatan lil alamin tadi kada rahmatan lil mukminin, itu kada rahmatan lil alamin, sifatnya umum. Inilah hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi gesan apa untuk apa peringatan Maulid? Kada lain adalah supaya kita itu menambah bahagia, gembira, kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi disuruh peringatan Maulid ini disuruhnya oleh Allah. Kenapa? Tiap-tiap anugerah, tiap-tiap kenikmatannya Allah taala beri, sambut dengan kegembiraan. Kegembiraannya dengan apa? Kegembiraannya dengan merayakan peringatan Maulid. Kesyukuran orang jadi umat Nabi Muhammad. Bulan Maulidnya istimewa, perayaan Maulid. Lalu pada ketika peringatan Maulid, perayaan Maulid tersebut apa isinya? Membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di zaman Nabi. Maulid Nabi ini adalah di zaman Nabi. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Di mana adanya? Nabi kita Nabi Muhammad tiap hari Senin itu puasa Senin. Hari ini Selasa lah, ada puasa lah, Selasa jangan puasa Selasa ya lah. Namun ada puasa hari Selasa tok aja tuh. Apakah kisah lah? Tiap hari Senin Nabi puasa, tiap hari Senin Nabi puasa. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, tiap-tiap hari Senin engkau puasa, tiap-tiap hari Senin engkau puasa. Kenapa jadi puasa pada hari Senin? Ujar Nabi, hari lahirku adalah hari Senin. Nah, jadi puasanya Nabi Senin itu karena hari lahir Senin itu puasa. Hari lahir Senin, maka Senin puasa Senin. Ini kiasnya bagi kita. Nabi memperingati hari Maulid Senin dengan cara puasa. Kias kita di akhir zaman, peringatan Maulidnya Nabi adalah menggembirakan hati dengan perayaan Maulid, baca sholawat Nabi. Baca sholawat Nabi itu Allah yang menyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Ta'ala dan malaikatnya ada di situ. Yusallu tu fi'il mudhari tufidud dawam. Allah Ta'ala terus menerus kada beampihan bersalawat kepada Nabi. Apabila bersalawatnya Allah Ta'ala lawan Nabi, sejak Nabi kita masih dalam bentuk nur 2000 tahun sebelum Asya ini diciptakan oleh Allah, sudah nur itu diciptakan oleh Allah, dan Nabi kita dipuji-puji, kemudian disalawati oleh Allah Ta'ala, sampai pada ketika Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul. Lalu ada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu itu fi'il amar. Allah menyuruh kepada siapa? Menyuruh kepada yang beriman. Jadi mau hendak tahu toh orang yang beriman adalah apa? Gawiannya ketujuh dengan sholawat. Sebaliknya bila orang kada ketujuh dengan sholawat, ada apa dengan imanmu? Sholawat. Jadi pian ujar arwah guru sekumpul lah, almarhum guru sekumpul itu pernah berujar nang sidin itu mengujarakan itu sekalinya sidin nang diujar sidin. Ujar sidin ini orangnya anom, banyak sholawatnya, ini tuha sholawatnya ala kadarnya aja. Berkat nang anom nih sidin pada nang tuha, berkat nang anum nih pada nang tuh sekalinya sidin itu menggambarkan sidinnya guru sekumpul lahir 1942, arwah guru Seman Mulia 1942 sudah bulik dari Mekah, sudah. Maka almarhum guru sekumpul nang masyhur luar biasa. Kenapa? Almarhum guru sekumpul umur 14 tahun Dalailul Khairat pagi 1 hatam, sore 1 hatam. Adalah kira-kira manusia kayak itu. Ada haji pang sahatam sekali itu kan orang benerai minta hadiah baca dalail sahatam karena diberi duit. Lalu kau mah makan mungkin diberi duit ini kadang saya hijab gan tahingos. Bayangkan 14 tahun guru sekumpul tuh dalailul khairat tuh sahatam pagi sahatam sore. Kami tuh hanya sadar tuh pian sadar sudah tuha gitu nah. Orang nang ngina tugul dengan sholawat. Kealimannya nih menggiring sambil sekolah, ada ini sudah alim ternyata nang lebih masyhur nang sambil sekolah sambil gemar dengan sholawat. Contohnya coba lihat aja orang-orang nang suaranya bagus nya ketujuh dengan sholawat. Ada yang ini sudah alim berdahulu karena suaranya kemungkinan biasa aja kada hobi dengan sholawat. Kita masyhur nang suaranya bagus tadudi nutut ilmu nang ini. Itu maka dari itu cerita ulun ini adalah memberikan pembelajaran ulun seorang pian berataan mari banyaki baca sholawat. Dan almarhum guru sekumpul itu pian sampai menegasi lawan kami dulu dibanyaki izin baca sholawat daripada nang lainnya itu dibaca juga, cuman nang ini jangan tertinggal. Rekomendasi beliau itu jangan sampai kurang pada 1000, walau nang terpendek di dunia sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kira-kira salanggaran nih hafal dan di luar hafal aja sallallahu ala Muhammad itu salawat Jibril. Makanya kada berbuat Sayyidina nih itu. Kenapa jadi kada buat Sayyidina? Adanya salawat itu sebelum Nabi kita lahir. Itu Nabi Adam, masih zaman Nabi Adam sallallahu ala Muhammad. Biar almarhum guru Ridwan guru kapuh sholawat terpendek di dunia wani betanding. Tuh sholawat nang lingkungan pian nih sampai ke belakang sampai ke Tamban tuh ada kejadian fakta. Dan sidinnya sopa orang nang kampung berapa tahun telah lalu kan gagal panen ada nang puhumaan 60 burungan cuman 5 belik aja. Sidin bisi puhumaan 30 burungan tetap 300 belik. Ketika puhumaan itu sudah mulai tanda-tanda hendak rusak, tanda-tanda kada cagar panen, beisukan baca dalail andak banyu di muka sajadah nang ini tuntung baca dalail sembahyang tua diambil sidin banyu disimurakan sidin kelihatannya kada baik kada mbah dikatami tetap 300 balik sakampungan orang kada bejakatnya sidin tetap bejakat 30 balik. Bingung orang bos pupuk aja kada bejakat bos pupuk artinya kan di sana sakhandak maka ibu pupuk nang ini makin dipupuk mati baneh. Kenapa? Barakat sholawat. Maka dari itu mun hendak tuh berkat hidup dunia dan akhirat yang namanya sholawat ala kan Nabi ini
model kayak makanan nang pokok tadi jangan tertinggal. Ulun pian baratan mari kita gemari sholawat Nabi. Jadi peringatan maulidnya Nabi ini di zaman Nabi itu ada. Rasulullah sendiri merayakan sidin seminggu sekali tiap hari Senin Nabi puasa. Nah lalu takuni kenapa jadi Senin puasa? Hari lahirku adalah hari Senin, maka tiap Senin Nabi puasa. Inilah kiasnya, dalilnya. Lalu peringatan maulid ini gesan apa peringatan maulid ini? Supaya hati kita bertambah cinta. Tujuan utama peringatan maulid bagi nang tuha-tuha supaya hati ini jangan sampai nang lain-lain itu nah lebih dicintai daripada Nabi. Maka kada sempurna iman seseorang bila Allah dan Rasul nang lebih ada nang lebih tinggi lagi dicintai, kada sempurna. Upaya supaya kita nang lebih daripada yang lainnya dicintai adalah peringatan maulid. Ini kanak-kanak hadir kena ini kena 5-10 tahun mendatang bubuhannya pulang. Jadi nang tuha-tuha nih nang tuha-tuha nih. Kenapa jadi perayaan maulid nang ini ada? Karena nang tuha-tuha bahari mah ada. Maka peringatan maulid bahari itu pian para solo lebih sakral benar. Membacanya nang dibak nih itu kada debat terbangan kada marhaba ya marhaba pian kada debat. Wah ini batarbang rame ya Allah. Saking batarbang tarbangan orangnya. Rame pian. Nah dapatnya nang apa nang kayak nang apa ngaran maulid nang alat-alat terbang nang pun guru bahit tuh nang kayak alat Turki tuh. Wah pian. Bisa kali-kali pian. Wah asik banget itu maulidnya. Nah ini jadi nang dulu kada tuha-tuha dulu nang kayak ulun nih kayak ini nah. Tumbuh kecintaan kepada Nabi berkat orang nang dahulu. Kenapa? Peringatan maulid ini adalah wadah dan tempat kita untuk memupuk cinta kepada Rasul. Tujuan utama peringatan maulid supaya cinta bertambah kepada Rasul. Cinta kepada Rasulullah itu hadiahnya apa? Ujar Rasulullah tadi. Apa ujar Rasulullah? Orang itu akan di dunia ini akan terkumpul orang yang dicintainya. Orang tuh cinta terhadap seseorang akan terkumpul orang yang dicintainya. Jadi cinta lawan Rasul itu prosesnya mendapatkannya di dunia, terkumpulnya di akhirat. Itu almar'u ma'aman nahab. Almar'u ma'aman nahab, seorang itu akan terkumpul lawan orang yang dicintainya. Jadi orang-orang ahli tafsir hadis almar'u ma'aman nahab deh. Nah lalu cintanya itu prosesnya di dunia ini, terkumpulnya di akhirat. Bahkan Allah Ta'ala beri ilon orang gemar dengan maulidnya Nabi, gemar dengan sholawatnya Nabi, itu cintanya itu dibalas ketika dia hidup. Apa didapati oleh Nabi dalam mimpinya. Orang tuh bila mimpi Rasulullah hidupnya kada pernah sakit hati. Mudahan dalam mimpi barang kita ketemu ya Allah. Itu jadi tanda tanya besar kita ini sudah gemar dengan sholawat. Apakah Nabi gemar dengan kita, suka dengan kita? Upayanya apa? Hidupkanlah sunnahnya Nabi, gemar dengan sholawat Nabi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu keistimewaan orang yang gemar dengan baca sholawat, istimewanya orang baca sholawat, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan nasi yaumil qiyamah aktsiruhum alayya shalah. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi upaya kita memupuk menyegarkan cinta kepada Nabi hadir di peringatan maulidnya Nabi. Lalu supaya kita itu hidup bahagia dunia dan akhirat, gemari lisan kita dengan salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, ada lagi pertanyaan, adalah di zaman Nabi orang memuji-muji Nabi? Nah, adalah di zaman Nabi orang memuji-muji Nabi? Jawabannya ada. Peringatan maulid di zaman Nabi ada. Apa tadi? Nabi berujar, tiap hari Senin aku puasa karena hari Senin adalah hari lahirku. Ini peringatan maulidnya Nabi. Peringatan kita, kesyukuran kita yang ini. Lalu apa? Rezeki disedekahkan, batang tubuh dijadikan apa? Jadikan menolong, membantui. Nah, umat-umatnya Rasulullah tadi. Adalah di zaman Nabi orang memuji Nabi? Ada. Jawabannya Sayyidina Abbas tuh memarina oleh Nabi 2 tahun lebih tua. 2 tahun lebih tua daripada Nabi. Berujar, ya Rasulullah, bolehlah ulun memuji-muji pian. Ujar
belajar Rasulullah silahkan. Apa di antara syairnya? Ya Rasulullah, kelahiran pian ini dinanti-nanti oleh alam jagat raya. Ya Rasulullah, kelahiran engkau ini disambut dengan terang benderang alam jagat raya. Ya Rasulullah, kelahiran pian ini gemuruh dengan tasbihnya Allah Ta'ala. Pujian terhadap Nabi, di hadapan Nabi, Nabi kada melarang. Nah inilah dalil memuji Nabi. Yang segelintir manusia ini banyak memadahkan bid'ah. Nah bid'ah tuh bujur bid'ah karena 300 tahun sesudah Nabi wafat ada peringatan Maulid. Kenapa jadi 300 tahun? Karena orang-orang dahulu kecintaan kepada Nabi itu luar biasa. Kecintaan kepada Nabi itu luar biasa. Sudah 300 tahun berlalunya Nabi wafat, kecintaan kepada Nabi mulai menurun. Orang-orang cerdas zaman dahulu berpikir kayak apa caranya kecintaan kepada Nabi ini jangan sampai memudar. Bahkan Nabi mau ujar, cinta Allah, cinta Rasul harus di atas segala-galanya. Kada sempurna bila cinta Allah dan Rasul di bawah. Kayak apa caranya? Lalu dikumpulkanlah oleh raja-raja di zaman dahulu, orang-orang yang pintar disuruh mengarang syair. Mengarang syair. Begitu ada karangan syair dibaca, dihadiahi orangnya. Ini kita di kampung kita, di jiran tetangga kita ini kayak apa caranya generasi muda, anak-anak yang remaja, anak-anak kecil, kemudian kita hati kita tambah cinta kepada Rasulullah. Jalannya adalah peringatan Maulid. Pada ketika peringatan Maulid ini munculkan lagi apa? Kisah-kisah Rasulullah. Di mana Rasulullah itu diceritakan dalam Maulid Habsyi atau Simtud Durar. Nabi itu basyaran la kal basyar, manusia tapi manusia istimewa. Manusia tapi manusia istimewa. Kita manusia juga, cuma manusia yang ada napa-napanya. Di antara keistimewaan Rasulullah, lahirnya Nabi dalam keadaan syajidan, syakiran, hamidan ka'annahu badru fi tamamih. Nabi dalam keadaan lahir sujud kepada Allah dan alam jagat raya gemuruh dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kelahiran kita tumbur kalian nyong kebakaran sekalinya belakang dapur. Kelahiran kita disambut dengan kebakaran, ya Allah. Ada kelahiran Rasulullah, alam jagat raya terang benderang. Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan dan sudah dalam keadaan celak, setetes darah pun kada ada yang melekat di tubuhnya Rasul. Dan wajahnya Rasulullah itu, senyumnya Rasul, bila Rasul itu senyum, di sela-sela gigi Rasul itu muncul cahaya yang gemerlap. Mun kita senyum kelihatan gigi beluang. Ya kalau senyum kita nih kelihatan gigi beluang. Ini itu siapa? Nabi kita. Dan semua umat zaman dahulu itu bercita-cita agar bisa menjadi umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita minta kada jadi umatnya Rasulullah. Di antaranya Nabi Musa yang gelarnya Kalamullah. Nabi Musa Kalamullah. Orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah, nah kayak apa? Ada kawat kebayang. Nabi Musa itu munajat kepada dia, Allah panjangkan umur ulun hingga ulun bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun hendak jadi umatnya. Kada kabul. Karena apa? Karena pangkat derajat umat Nabi Muhammad itu hebat. Di antara kehebatan umat Nabi Muhammad ini, pahala beramal beribadat sedikit dilipat gandakan. Ada kalau malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tuh di 10 terakhir Ramadan amal beribadat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, pada ketika itu diberi oleh Allah anugerah sama dengan beramal beribadat 1000 bulan 83 tahun. Itu umat Nabi Muhammad diberi. Umat bahari Nabi Nuh 950 tahun. Tapi ketika bertanding dengan amal kebaikan, terbanyak amal kebaikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah Ta'ala sangat kasih kepada umat Nabi Muhammad hingga umat Nabi Muhammad walau umurnya kada panjang tapi diberi pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Maka dari itu
kita ini semuaan sunnah-sunnah Nabi itu kan lengkap, tinggal kita aja lagi sunnah Nabi. Ciri-ciri orang cinta kepada Rasulullah, ciri-ciri orang cinta kepada sesuatu, ujar orang saleh dulu, man ahabba syai'an kasura zikru. Ciri-ciri orang cinta itu lisannya ini gemar dengan mengucap, gemar dengan mengujarkannya. Ciri-ciri cinta kita kepada Rasulullah, lisan kita gemar dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ya lah, itu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi. Cinta lawan Rasulullah, gemar lisan dengan salawat. Jadi salawat 1000 orang cinta itu kenapa apa? Jadi orang-orang cinta lihatilah ulun meitilah dalam semasa hidup ulun lah. Ada guru di Banjarmasin yang cintanya kepada gurunya itu melebihi dari batang tubuhnya kecintaannya. Siapa? Abah Haji Guru Juhdi, mungkin pian kenal beratan. Abah Haji Guru Juhdi itu. Kami 9 Pak, sama-sama apa nang di sekumpul hari Senin, apa hari Ahad, hari Kamis. Guru Juhdi itu pian berpintangan kayak terus mengaji nah. Kada pernah pian mata sidin tuh lepas no. Meiti heja. Jadi begitu guru sekumpul itu meninggal, tuh lihat guru sekumpul itu ada baju warna pink, jubah warna pink, Guru Juhdi ada warna pink. Itu ada warna baju warna bendera PAN, pengarnya tuh Ustaz Taufiq. PAN tuh warna bendera warna apa? Biru, ya lah. Guru Juhdi ada baju biru. Ada Guru Juhdi bisi baju nang baju sorban, baju gamis itu nang kada pakai kerah nih. Guru sekumpul ada juga nang kada pakai kerah. Bahkan sandalnya Guru Juhdi, sandal Guru Juhdi itu pian mulai dari Senin sampai ke Senin ganti-ganti sandal, semuaan sandal yang dipakai sini itu persis sandal Guru sekumpul. Jawabannya kenapa jadi kayak itu? Karena cinta lawan guru. Seikungan sampai ke bulang sidin tuh muka belakang asli Guru sekumpul. Kenapa? Jawabannya cinta. Ketika baca maulid pulang syair Guru sekumpul kayak pengen baca tadi tuh, kenangan bagi ulun tuh. Nah, syair itu bahkan ketika ada tamu datang buan habaib ya ahla baitin nabi, Guru sekumpul mencium langsung, sekali dituruti oleh Guru sekumpul Guru Juhdi. Kenapa? Cinta. Nah garis bawahnya, seseorang itu akan cinta kepada orang, seseorang akan cinta kepada seseorang itu tentu selalu apa? Perilakunya, tabiatnya, pola pikirnya, cara berpakaiannya orang yang dicintainya. Sekarang kita cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah. Otomatis otak kita ini arahnya ke Rasulullah. Pola cara berpakaian kita Rasulullah. Apa berpakaian Rasulullah? Nutup aurat. Pembicaraannya Rasulullah uswatun hasanah, sopan santun Rasulullah. Kita bang, nah bapak dah cinta lawan Rasul, perilaku aja kada. Di antaranya napa? Makan minum berdiri, itu bukan tabiatnya Rasulullah. Kemudian napa lagi? Guring kada bisa bacaan, bukan tabiatnya Rasulullah. Orang nama mau ikut Rasulullah, orang cinta kepada Rasul, tabiatnya selalu marah kepada Rasulullah. Bahkan di luar dari pekerjaan yang sunnah, di luar dari pekerjaan keseharian, dan itu kada bertentangan dengan agama, selalu kontak kepalanya ini kepada Rasulullah. Apa aja pekerjaan ini berkat Rasulullah, apa aja pekerjaan ini berkat Rasulullah. Ini cinta kepada Rasulullah. Dan orang cinta kepada Rasulullah itu kelak apa? Nah, di padang mahsyar kena mulai kenikmatan. Mudah-mudahan kita ini, pikiran kita, hati kita, perilaku kita kada jauh daripada mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi kita nang sang minaz zulumati ila nur, kita ini cakap kada berkat Rasulullah, kada tahu di agama, beriman bertakwa, menjadi teratur peradaban itu berkat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pian diakui oleh seluruh dunia. Orang yang mendobrak dari peradaban kada bagus menjadi bagus. Dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kayak apa garang? Orangnya pintar-pintar, bercari duit pintar, maulah inovasi kesan modern keduniaan pintar. Cuman ahlaknya, satu perempuan laki nang aktif dipakai 10 hikong zaman jahiliyah. Bila mama meninggal dunia, abah meninggal dunia. Bila abah meninggal dunia, maka mama itu boleh dikawini oleh anak. Kada bedanya dengan binatang. Begitu Nabi kita diangkat menjadi pimpinan Rasul, innama bi'istu liutammima makarimal akhlaq. Tiada aku diutus ke muka bumi ujar Rasulullah, melainkan membetulkan, memperbaiki akhlaknya manusia. Hingga mama, abah dihormati.
sampai ujar Allah atau ujar Nabi, suhtullah, suhtul walidain, suhtul anak. Ridanya Allah terletak kepada keridaan kedua orang tua. Kemudian kebencian Allah terletak kepada kebenciannya orang tua. Nah ini saking Allah atau Rasulullah ini hendak membetulkan akhlak manusia, ketaatan kepada Allah kepada Rasulullah itu acuannya apa? Dirinya hendak diridai oleh Allah dan Rasulullah, maka ridha orang tua terlebih dahulu. Ini apa? Supaya harkat martabat manusia ini bagus. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ini tujuan peringatannya Maulid ini, menyegar dan menumbuhkan kembali kecintaan kepada Rasul. Kada hanya kecintaannya, sikap perilakunya ini sebagai sebagai umat Rasul yang merasa Rasul itu segala-gala bagi dirinya, maka kehidupannya itu 1 kali 24 jam kada terlepas dari Rasulullah. Pada ketika dia mulai makan dan minum, dia mulai dengan tangan kanan dan berdoa, pikirannya pun kontak. Ini semua berkat Rasulullah. Ketika dia masuk WC, keluar WC, masuk kiri, keluarnya kanan, itu dikontakkan orang yang cinta kepada Rasul. Ini semua mufati Rasulullah. Ketika dia bertemu dengan sesama muslim, dia mengeluarkan ucapan assalamualaikum, dijawab dengan waalaikumsalam. Ujar inya apa? Ini kadalan adalah mengikuti Rasulullah. Kemudian ketika habis pagi, setelah aktivitas makan minum di rumah, lalu dia keluar dari rumah mencari nafkah, ada nang buhuma anu segala. Di dalam pikirannya kesemuanya ini menunaikan suruhannya Allah dan sunnahnya Nabi. Satu kali 24 jam orang yang cinta kepada Rasul, pikirannya selalu Rasulullah. Dan orang yang seperti ini insya Allah hidupnya berberkah. Jadi ujar orang-orang dahulu, yang dicari itu berkah. Hidup itu nang dicari berkah, nah kayak banyu nang tadi. Nah ini mudahan peringatan Maulid ini membawa berkah. Diminum dengan harapan mudahan Allah Ta'ala mengabulkan keinginan. Di antaranya Pak, dalam bahasa Banjar, penerang hati. Mun hati itu terang, kebaikan-kebaikan akan mudah dikerjakan. Amun hati orang itu terang, segala keinginan-keinginan untuk menang diridai oleh Allah telah mudah mengerjakannya. Hendak hujan hari di sini juga lah. Pian hendak bulik jauh lah. Nah, dapat kita ambil kesimpulan di peringatan Maulid pada kesempatan hari ini adalah bagaimana cara mendorong batin kita untuk cinta kepada Rasul, hidupkan sunnah Rasul, gemari dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Teriring doa mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki halal lagi banyak, dan mudah-mudahan anak-anak cucu kita ini orang-orang halus sembuhkan yang ini, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang alim, orang yang sugih dunia akhirah, dan mudah-mudahan kampung kita, jiran tetangga kita ini kampung yang penuh dengan barakah, kampung yang dicucurkan rahmat oleh Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diniyatil kubra hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.